Shalom Aleihim Bisem Yesua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai ibadah kita hari ini. Yesus Allah yang benar, Engkau menjamah lidah bibir hamba-Mu supaya di dalam menyampaikan kebenaran Alkitabiah ini Engkau urapi dengan urapan yang daripada-Mu, dan yang mendengarkan tayangan ini dilembutkan hatinya dan tunduk kepada kebenaran Alkitabiah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah tayangan khusus karena COVID-19 ya. Semua libur ini di mall, saudara ya. Ini adalah di mall, di pusat kota, semua libur ya. Kami tidak melakukan pujian penyembahan, kami langsung khotbah saja ya, saudara-saudara ya. Karena semua libur, kita untuk akses masuk ke sini juga tadi harus minta izin sama satpam. Ini mall benar-benar tutup, saudara ya. Tidak ada aktivitas, beberapa yang beraktivitas untuk keperluan lain sih. Mungkin yang ATM masih buka tuh, yang pintu untuk ATM, tapi itu hal-hal yang tidak. Bapak Ibu Saudara, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kami Gereja Alkitab Allah Esa. Saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Ya, jika Bapak Ibu Saudara memerlukan nanti sesuatu, entah itu tanya jawab, mau bertanya sesuatu, maupun mau tergerak untuk mendonasi, ada nomor WA yang tercantum di dalam tayangan live ini. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, termasuk mahasiswa-mahasiswa Sekolah Tinggi Alkitab dimanapun berada, para Facebooker, para YouTuber dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dengan kami Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu Saudara, kita pengantar dulu ya saudara ya. Ini memang pandemi coronavirus ya saudara ya. Saya ingin mengatakan, aduh kok kita sudah seperti kehilangan nalar ya saudara-saudara ya. Kami kemarin ke klinik itu sampai orang itu sampai bingung mau cuci apa nih, pakai hand sanitizer itu ya. Begitu nyentuh handle-nya dilap. Ada pasien yang sedang komunikasi begini daftar, habis megang apa ini mejanya disemprot dilap. Jadi ada satu khusus itu office boy ya, itu yang kerjaannya gitu ngamat-ngamatin orang tadi, orang itu megang apa, nanti semprot cet gila. Hampir apa ya, kok seperti kita kehilangan nalar ya saudara-saudara ya. Kita menghargai atau upaya dari berbagai pihak untuk menangkal virus corona ya. Tetapi saudara-saudara, virus adalah virus, dan kemungkinan itu juga sudah dirilis oleh pemerintah bahwa ya berapa persen saudara? Di bawah 3% ya. Jadi ya seharusnya kita tidak perlu lah ya seperti itu. Makanya kami tetap beraktivitas biasa ya toh, dengan tetap menjaga kesehatan. Tetapi ya nggak gitu-gitu amat gitu ya saudara. Termasuk ibadah sekarang saat ini ya. 1,5 tahun yang lalu kami memulai ibadah seperti ini ya. Terus banyak di luar sana, maaf nih, mencemooh kami. Itu Pendeta Hendritan itu nggak punya gedung kali, nggak punya jemaat kali ya. Ini ruko 3 lantai nempel di mall pusat kota, nggak punya gedung di mana. Ya, kartu jemaat kami sampai hari ini 600 kartu jemaat, belum yang nggak pakai kartu. Ya, nggak pakai kartu jemaat ya. Ya saudara ya. Jadi semua sekarang
melakukan hal yang sama, niru gitu. Sekarang semua gereja ditutup gara-gara pandemi corona, semua pakai tayangan live, ya nggak apa-apa ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kali ini ada yang minta gini, Pak Pendeta kalau khotbah pelan-pelan dong, gitu saudara-saudara ya. Ya, saya akan khotbah pelan-pelan saudara-saudara ya. Jadi judul khotbah kita kali ini adalah mengungkap fakta Kristen domba dan Kristen kambing. Mengungkap fakta saudara ya. Karena Kristen domba dan kambing itu memang ada di Alkitab. Jadi ya kita harus tidak boleh marah. Nanti kalau dijelaskan siapa yang domba, siapa yang kambing, ya tidak boleh marah ya saudara-saudara ya. Saudara-saudara, sebenarnya masalah domba dan kambing itu sudah ada sejak perjanjian lama ya. Kalau kita membaca dari Yeremia 23 ayat 1, Yeremia 23 ayat 1, Israel itu juga diibaratkan domba-domba dan kambing. Umat Israel itu kata Tuhan itu dombaku, domba kambingku. Loh, kok ada domba kambing sih Pak Pendeta? Sebab di antara Israel itu ada aja yang nggak mau percaya Tuhan. Tuhan dulu besar semua, tak lain dan tak bukan, nanti kelak adalah Yesus Kristus ya. Ada aja orang Israel itu ya. Dari segitu banyak warga ada aja yang nggak percaya kepada Tuhan. Makanya istilah domba kambing sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Gampangnya begini, kalau kambingnya banyak, lebih banyak dari domba, maka Israel itu kalah melulu kalau perang. Ya saudara-saudara ya, kalau Anda membaca di perjanjian lama, terus tiba-tiba Israel kok kalah perang melulu, berarti kambingnya lebih banyak dari domba. Yang tidak percaya kepada Allah, kepada Tuhan Guru besar semua, lebih banyak daripada yang percaya. Makanya kalau perang kalah melulu gitu. Sebaliknya, kalau giliran yang dombanya lebih banyak, yang percaya Allah lebih banyak, maka dapat raja yang bagus, aman, tentram, ya toh, sejahtera gitu ya. Perang juga menang melulu, menguasai wilayah-wilayah begitu ya. Itu domba dan kambing zaman perjanjian lama. Ya. Demikian pula zaman perjanjian baru saudara ya, yang sekarang-sekarang ini ya. Kalau Kristen itu banyak kambingnya, ya sedih saudara, dianiaya, menderita, mau diriin gereja susah banget izinnya, gitu. Karena apa? Karena banyak kambingnya. Sebaliknya, kalau banyak dombanya, maka Kristen itu aman, sejahtera, gitu. Damai sejahtera. Saya, Pendeta Henry Tandianta, tobat tahun 1982. Dulu saya nggak tahu itu, taunya pokoknya Tuhan Yesus. Doa itu juga Tuhan Yesus terus diajarin. Waktu kami dari non Kristen tobat menjadi Kristen tahun 82, 83 ya. Doa itu Yesus, ya loh, Yesus, Tuhan Yesus, aku berdoa ya. Waktu itu kan kita SMA terus lulus kuliah dong. Tuhan Yesus mohon diberkati dalam ujianku, kuliahku, begitu. Doanya Tuhan Yesus terus. Ya, waktu itu juga nggak ada masalah ya dong. Nggak ada masalah, nggak ada pembatasan atau apa ya. Kita kebaktian di mana di Padang itu di tempat-tempat umum kita kebaktian nggak apa-apa. Ya dong. Lalu makin kesini, atau tiba-tiba kok saya dengar ada Allah Tritunggal. Tritunggal Bapa Anak Roh Kudus. Saya bingung, Tritunggalan Bapa Anak Roh Kudus itu apa sih? Ya, setahuku mah Tuhan itu ya Yesus gitu. Dulu ya.
Lalu makin banyak ini pengajaran Tritunggal, wah lalu muncul segala macam ya toh. Segala macam teori segitiga dan segala macam. Mulailah Kristen tidak sejahtera, ya toh. Dihimpit, ya toh. Wah sekarang Kristen susah, ya toh. Mau kemana-mana juga susah lah, sulit lah ya. Karena banyak yang kambingnya banyak ya saudara-saudara ya. Hari ini kalau Anda mendirikan gereja susahnya minta ampun. Oke, anyway itu adalah pengantarnya dulu ya. Jadi soal domba dan kambing. Domba dan kambing sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Nah, mari yang akan kita bahas adalah mengungkap fakta Kristen domba, Kristen kambing era sekarang. Tentu saja era Perjanjian Baru ya. Silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 ya. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Judul perikopnya penghakiman terakhir ya, sering disebut kiamat ya, lebih mudahnya begitu ya. Padahal penghakimannya setelah kiamat ya toh. Ya, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kita akan mengungkap apa sih ini domba dan kambing ini, kelompok siapa sih ini ya. Di luar sana ada pemahaman, Pak Pendeta, domba sama kambing itu bukan orang Kristen. Kambing itu di luar Kristen, kalau domba itu Kristen. Tapi kalau kambing di luar Kristen. Nah, mari kita ungkap faktanya, saudara ya. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 ya, saudara-saudara ya. Penghakiman terakhir. Silahkan Bapak Ibu membacanya. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saya akan menyampaikan dengan kata-kata saya supaya mudah dimengerti. Matius pasal 25 ayat 31. Anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kok ditulisnya anak manusia ya? Waktu itu Yesus yang ngomong. Ini Yesus manusia yang ngomong. Makanya Yesus ngomongnya anak manusia ya. Ini linknya ke Wahyu 20 ayat 11 ya. Yesus duduk di tahta putih ya. Itu sama dengan anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Perhatikan ayat 32 dan 33. Semua bangsa, perhatikan, semua bangsa nanti akan dipisah kambing dan domba. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri ya. Ini semua nanti terjadi pada saat penghakiman terakhir ya, saudara-saudara ya. Penghakiman terakhir itu kebangkitan kedua ya. Ayat 32, 33. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri, semua bangsa termasuk Indonesia. Indonesia, Australia, Amerika. Jadi tidak hanya Israel, semua bangsa. Semua bangsa nanti akan dipilah ya. Ya. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Perhatikan ayat 34. Domba, mari he kamu yang diberkati Allah, diberkati Bapakku, terimalah kerajaan. K-nya huruf besar, kerajaan K huruf besar. Masuk kerajaan suruh menerima, pastilah lambang kerajaan, yaitu mahkota. Menerima mahkota lalu masuk ke surga. Perhatikan ayat 37. Siapakah domba? Domba ternyata orang benar. Ya, domba yang dimaksud oleh Yesus adalah orang benar. Siapa orang benar?
Roma 3 ayat 24. Benar karena iman kepada Yesus Kristus. Oh, berarti yang kelompok domba itu mutlak harus beriman kepada Yesus Kristus. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Siapakah orang benar ini? Lalu ngomong kapan Yesus engkau lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, di penjara ya. Lalu Yesus bilang kalau engkau salah satu yang paling hina memberi melayani orang paling hina ini ya 6 ini, lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, di penjara, maka kamu melayani untuk aku. Perhatikan ayat 41. Yesus juga ngomong ke sebelah kiri. Sebelah kiri kelompok apa saudara? Kelompok kambing. Enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini Yesus ngomong sama siapa ini? Kok bilang yang kelompok kambing enyahlah? Di luar sana bilang, oh itu bukan orang Kristen Pak. Perhatikan ayat 44. Tadi kan di ayat 41 Yesus ngomong gini, enyahlah kamu orang-orang terkutuk. Sana kamu masuk satu grup sama iblis di neraka. Lalu ayat 44 terjawab. Siapa sih kelompok kambing ini? Ayat 44 mereka menjawab gini, Tuhan, lu sudah dibilang enyahlah, terkutuk, kok masih manggil Yesus Tuhan? Siapakah yang manggil Yesus Tuhan? Pasti orang Kristen. Kalau di luar Kristen nggak mungkin manggil Yesus Tuhan, bener nggak saudara? Wah, tepuk jidat Pak. Berarti valid, kelompok kambing itu memang Kristen, ngaku Kristen. Yesus bilang kamu kelompok kambing. Jadi salah yang mengatakan bahwa kambing itu di luar Kristen, Pak Pendeta, salah. Ya, kambing itu Kristen. Ya, dulu perjanjian lama juga kambing itu orang Israel juga, intern Israel yang tidak mau percaya kepada Allah ya. Jadi valid ya. Kambing, kelompok kambing adalah kelompok Kristen juga. Saya ulang, kelompok domba adalah Kristen benar, orang yang benar. Kelompok kambing Kristen juga, orang yang dibilang enyahlah terkutuk. Di ayat 46, kambing nanti mendapat satu siksaan yang kekal, sedangkan domba hidup yang kekal di surga. Baik saudara, penghakiman terakhir ini terjadi pada saat setelah kiamat. Penghakiman atau kebangkitan ada dua. Ya, kebangkitan pertama disebut rapture. Ya, kita mau kebangkitan pertama itu disebut rapture, itu di dalam berapa 1 Timotius ada ya? Karena ada 1 Timotius 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 ya. Itu sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat itu kan Mikael berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan itu anak domba. Nanti yang datang di awan adalah anak domba. Akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan yang dibangkitkan itu dalam awan menyongsong Tuhan itu anak domba di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini kebangkitan pertama, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Itu kebangkitan pertama. Setelah kebangkitan pertama, lalu Armagedon, lalu kerajaan 1000 tahun, lalu Gog dan Magog, lalu kiamat, lalu penciptaan bumi baru dan langit baru, barulah penghakiman terakhir yang kita bicarain ini. Penghakiman terakhir adalah kebangkitan kedua.
Ya, kematian kedua lautan api, Wahyu 20 ayat 14. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ini penghukuman akhir, penghakiman akhir ya saudara ya. Link untuk Matius 25 ayat 31 sampai 40 adalah linknya Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Di situ ada penghakiman terakhir. Mari kita bahas. Tadi kan sudah dibahas toh, ada Kristen domba dan ternyata kambing itu juga Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan marah kalau dibilang, wah ternyata kami termasuk kambing. Karena ayat Alkitab, Anda nggak boleh marah sama ayat Alkitab. Kebenaran Alkitab dia kok. Ya, harusnya kita nanti terus, aduh ternyata kami kok kambing ya. Mari kita lihat saudara-saudara ya. Ya, apa sih ciri-ciri Kristen kambing? 1, 2, 3, 4, 5 lah ya. 5 ciri-ciri Kristen kambing. Perhatikan ya. 5 ciri Kristen kambing. Kami nggak usah membahas Kristen domba. Kristen domba kan yang dibenarkan, Roma 3 ayat 24. Kita akan bahas Kristen kambingnya ini ya. Karena ini fakta, ayat Alkitab harus dibahas ya. Ciri-ciri Kristen kambing. Kapan sih terjadi pemisahan Kristen kambing dengan Kristen domba? Ketika Yesus naik ke surga. Ingat, ketika Yesus sudah naik ke surga, maka terjadi pemisahan. Mana yang domba ke kanan, mana yang kambing. Kita sudah tidak usah cerita yang ke kanan ya. Kita akan cerita yang ke kiri, yang kambing ya, yang Kristen kambing. Ciri-cirinya. 1, di dalam Matius 25 ayat 41. Terkutuk. Itu ciri pertama dari Kristen kambing. Terkutuk. Enyahlah kamu orang-orang terkutuk. Kenapa Yesus ngomong ke Kristen kambing ini, kamu itu Kristen tapi terkutuk? Kenapa kok Yesus ngomong terkutuk? Ayat Alkitab, saudara tidak boleh marah ya. Galatia 1 ayat 8. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Diulang lagi di ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil lain atau Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami beritakan, terkutuklah dia. Jadi kenapa Yesus mengatakan enyahlah kamu orang-orang terkutuk? Kenapa? Karena Galatia 1 ayat 8 dan 9 sudah jawab. Disebut terkutuk karena memberitakan Injil lain, bukan Injil Kristus. Saya ulang, Kristen kambing disebut terkutuk karena memberitakan Injil lain, bukan Injil Kristus. Mari kita cek. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 contoh memberitakan Injil lain. Mestinya kalau Injil yang benar itu, Allah itu esa, pasti satu. Galatia 3 ayat 20 pasti roh. Yohanes 4 ayat 24 pasti maha hadir. Ibrani 4 ayat 13 atau Yeremia 23 ayat 24. Allah itu esa, pasti satu, pasti roh, pasti maha hadir. Itu Injil, Injil Yesus, Injil Kristus. Tapi diberitakan oleh para pemberita Kristen itu, Allah itu tidak esa tapi Tritunggal. Itu Injil lain. Anda termasuk golongan terkutuk. Tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan Allah Tritunggal. Allah itu roh, tidak ada pribadi, tidak ada pribadi roh kudus, nggak ada. Allah itu pribadi, Allah itu roh. Ya, satu roh maha hadir, tidak ada tiga tapi satu tapi tiga. Ya, jadi yang hari ini masih memberitakan Allah itu tidak esa, ya,
Tritunggal, maka Anda termasuk terkutuk, golongan kambing. Jangan marah. Nomor 2, mestinya setelah Yesus naik ke surga, Injil Kristus memberitakan nyembah itu kepada Yesus. Ya, Roma 11 ayat 36, 2 Petrus 3 ayat 18, segala hormat kemuliaan untuk Yesus. Tetapi banyak diberitakan Injil lain nyembah itu Bapa. Yesusnya jangan disembah. Anda termasuk Kristen terkutuk, Kristen kambing. Jangan marah Pak Bu, sebab ini ayat Alkitab. Ya, Pak dulu kan suruh nyembah Bapak, iya kan konteks waktunya sudah berubah. Ketika Yesus naik ke surga, ya toh, Yesus ini adalah Allah itu sendiri. Dulu waktu Yesus manusia kan, Yesus memakai kiasan dirinya itu Bapa. Ya, tetapi setiap ditanya, Yesus kok dari tadi kok ngomongin Bapa terus, Bapa itu siapa? Bapa itu aku. Siapa lihat aku, lihat Bapa. Siapa kenal aku, kenal Bapa. Karena Bapa itu kiasanku. Yohanes 16 ayat 25. Ketiga, doa itu kan mestinya langsung pada Yesus. Yohanes 16 ayat 26, Yohanes 14 ayat 14. Tapi masih ada yang memberitakan doa itu Bapa kami, maka Anda termasuk terkutuk. Dulu Yesus memang menyuruh doa Bapa kami. Waktu itu Yesus masih jadi manusia. Yesus tidak mungkin, Petrus, kalau doa kepadaku ya nggak mungkin, karena Yesusnya masih manusia. Yesus bilang kalau doa ke Bapa. Siapa Bapa? Tenang aja, Bapa itu aku. Aku dan Bapa adalah satu. Aku yang fisik manusia, sedangkan Bapa itu roh. Tentu tidak sekarang aku dan Bapa adalah satu. Nanti waktu aku sudah naik ke surga, barulah aku dan Bapa adalah satu. Yesus sekarang sudah naik ke surga. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Ya, sudah tergenapi itu. Makanya yang duduk di tata surga Yesus, bukan Bapa. Ya, tapi ada pendeta-pendeta yang masih memberitakan doa Bapa kami. Mohon maaf ya, jangan marah, terkutuk. Kemudian baptisan itu kan dalam nama Yesus. Setelah Yesus naik ke surga kan dalam nama Yesus, tapi masih diberitakan baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Mohon maaf, terkutuk. Karena Kisah 10 ayat 48, baptisan itu dalam nama Yesus Kristus. Dulu betul nyuruh baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, kan Yesusnya masih jadi manusia. Nggak mungkin Yesus itu nyuruh Petrus, nanti kalau baptis dalam namaku. Yesusnya masih jadi manusia. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Petrus langsung tahu, ya benar, sekarang membaptis dalam nama Yesus Kristus, yang masih memberitakan baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Terkutuk, mohon maaf, jangan marah. Ini mengungkap fakta Alkitab. Nomor 5, yang duduk di surga itu Yesus, nggak ada Bapa. Wahyu 4 ayat 2, seorang yang duduk di tata surga adalah Yesus. Cluenya di ayat 1, yang suaranya pernah kudengar. Ya. Lalu Wahyu 4 ayat 8, yang duduk di tata surga itu adalah Yesus yang bergelar Tuhan Allah. Termasuk Wahyu 4 ayat 8 plus Wahyu 4 ayat 11. Ya. Nomor 6, Yesus itu sekarang ini Tuhan Allah, bukan lagi anak Allah. Wahyu 4 ayat 8 dan 11 tadi ya. 1 Yohanes 5 ayat 20, Roma 9 ayat 5. Yesus itu Allah itu. Ya. Kalau hari ini Anda masih memahami Yesus di surga cuman anak Allah. Ya, lalu yang jadi Allah tetap Bapa. Mohon maaf, terkutuk. Mohon maaf, kebenaran Alkitab ya. Semua ayat Alkitab itu kan ada konteks waktunya, Pak, ya. Dulu Yesus memakai kiasan untuk dirinya adalah Bapa. Lalu finish, setelah Yesus naik ke surga, finish, Bapa itu finish. Ya, segala sesuatu udah Yesus, doa pada Yesus, baptisan dalam nama Yesus, nyembah itu Yesus. Itu nomor 6. Tapi masih ada yang memberitakan itu ya. Lalu nomor 7,
Ini dia saudara, mohon maaf saya harus menyampaikan, siapa yang hari ini masih nyembah Bapa justru mati dalam dosamu. Justru Anda dianggap berdosa. Kok aneh Pak, dulu suruh nyembah Bapa, sekarang kok malah aneh. Kalau nyembah Bapa kok malah dosa, nggak ada yang aneh. Dulu waktu Israel ngotot, Israel lagi adu argumen, lagi debat sama Yesus di dalam di dalam Yohanes 8. Israel tetap ngotot, Bapa ini, aku nggak percaya sama kamu Yesus, Bapa itu yang kami sembah. Lalu Yesus bilang, aku ini berasal dari Bapa. Kalau Bapa itu Allahmu, kamu mesti menghargai, menghormati aku dong. Tapi kok kamu malah mau bunuh aku terus? Maka iblis jadi bapamu. Lalu sekarang Bapa yang dipahami oleh zaman Israel yaitu Yahweh, Tuhan Guru besar semua. Di dalam Yesaya 63 ayat 16, Tuhan engkaulah Bapa kami, namamu adalah penebus. Siapa itu? Yesus. Udah jelas kok Bapa itu Yesus. Tapi Israel tetap ngotot, aku tetap Bapa Yahweh. Maka Yesus bilang apa? Iblis jadi bapamu. Yohanes 8 ayat 41. Itu persis sama dengan hari ini. Yesus sudah naik ke surga, Anda masih ngotot mau nyembah Bapa yang kiasan itu. Yesus bilang mati dalam dosamu. Persis sama dengan pada waktu dengan Israel. Kalau hari ini Anda masih nyembah Bapa, Anda mati dalam dosamu, artinya Anda dianggap berdosa. Ciri yang pertama, Kristen kambing apa? Terkutuk. Ciri kedua, tidak dikenal Yesus. Sorry ya. Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Tapi sorry, aku nggak kenal kambing. Makanya Matius 7 ayat 22, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku mengadakan banyak mujizat demi namamu? Lalu Yesus bilang apa? Sorry, aku tidak pernah kenal kamu. Kamu kambing sih. Kok bisa kambing? Sebab yang kamu sembah sopo? Yesus yang mana? Yesus Kristus yang mana? Allahmu siapa? Oh, Allah kami tetap Bapa. Nah, kalau Yesus Kristus itu hebat, penyembuh, dalam nama Yesus aku menyembuhkan, dalam nama Yesus aku mengusir setan, dalam nama Yesus aku mengadakan banyak mujizat. Kalau Yesus itu hebat, luar biasa, yang harus kamu sembahkan Yesus. Kenapa kamu nyembah Bapa? Maka Yesus bilang, sorry ya, kambing, aku nggak kenal kamu. Ayat Alkitab loh. Ya, jadi Kristen kambing tidak dikenal Yesus. Aduh, sengsaranya saudara. Puluhan tahun jadi Kristen ya toh. Mohon maaf nih. Dalam nama Yesus sembuh. Sekarang lama bara. Sini. Maju. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus, be healed. Sembuh. Sembuh beneran nggak Pak? Sembuh beneran. Bisa sembuh nggak? Bisa. Kok bisa sembuh Pak? Katanya nggak dikenal Yesus. Tar dulu. Lukas 11 ayat 19 dan 20. Kesembuhan itu dari dua sumber. Yang satu Beelzebul, yang satu lagi Allah. Yesus mengadakan mujizat kesembuhan dari Allah. Lalu satunya lagi Beelzebul. Beelzebul siapa? Iblis Allah hilangna. Iblis itu bisa bikin mujizat saudara. Di luar Kristen sama sekali nggak pakai nama Yesus bisa bikin mujizat nggak? Oh bisa. Anda yang terpesona dengan mujizat, in the name of Jesus, Anda kalah dengan yang di luar sana. Di luar sana dibacok nggak mempan saudara. Ya, boro-boro cuman seperti yang sering terlihat tuh. Ya kalau cuma sakit-sakit gitu mah di luar sana yang tidak kenal Yesus, tidak pakai nama Yesus lebih hebat saudara. Introspeksi diri. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Kemarin kami di Senayan Pak, ribuan orang. Kami bibir dari Yesus tak. Sehingga ditanya aja Yesus itu nanya, yang kamu sembah siapa? Kami sembah tetap Bapa. Aku ini, Yesus ini Allah. Kalau kamu memang
menjadikan Yesus itu sebagai sebagai yang hebat, yang luar biasa, penuh mujizat, ya sembahlah aku, sembahlah Yesus. Makanya Yesus tidak kenal ke kalian, mohon maaf ya, jangan marah ya. Kristen kambing tidak dikenal Yesus sebab Anda tidak nyembah Yesus, yang Anda sembah tetap Bapa. Sorry, I'm so sorry. Ya, ini kebenaran Alkitab kan judulnya mengungkap kebenaran Alkitab tentang Kristen domba dan kambing. Nomor 3, sorry Bapak Ibu, Kristen kambing jurusannya neraka Pak. Sorry, puluhan tahun Anda jadi Kristen, ngakunya sih Kristen, ngikutin aturan gereja, standar Kristen itu Alkitab, bukan. Dia sudah mutusin begini Pak, aturan Kristen itu Alkitab, standar Kristen itu Alkitab, apa kata Alkitab. Ya, jangan tradisi Pak, udah tradisi gereja ya. Jurusannya neraka, Matius 25 ayat 41. Enyahlah kamu orang terkutuk, sana kamu masuk lautan api yang kekal bersama dengan iblis yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, sama dengan Matius 7 ayat 23. Enyahlah ya dari hadapanku engkau pembuat kejahatan. Oke? Jadi yang ketiga adalah jurusannya neraka. Tadi terkutuk, kemudian tidak dikenal Yesus. Ketiga adalah neraka jurusannya. Sekarang yang keempat Pak, mendirikan kebenaran sendiri. Ini Kristen kambing Pak. Waduh Pak, mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau tunduk kebenaran Allah. Alkitab saja ditolak. Alkitab LAI itu salah, yang benar Alkitabku, hasil pemikiranku. Itu Kristen kambing Pak. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, lembaga resmi, anggota United Bible Society. Bisa-bisanya dibilang LAI salah katanya. Yang benar Alkitab menurut cara kami katanya. Mendirikan kebenaran sendiri, Roma 10 ayat 3. Ayat 2 dulu lalu ayat 3. Ayat 2, ibadah tekun beribadah atau rajin beribadah tanpa pengertian yang benar. Ayat 3, mendirikan kebenaran sendiri, tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itu Kristen kambing. Gampang cirinya, Alkitabnya banyak gitu. Alkitab LAI dipegang-pegang juga, tetapi memakai Deuterokanonika, Tobit, Baruch, Sirah, pakai Tertullianus, pakai Calvinis, pakai Mormon, pakai suplemen Advent, pakai kitab Saksi Yehova, pakai kitab Bapak Yahweh. Enggak, kami nggak percaya hanya satu Alkitab LAI kok dipercaya, katanya begitu saudara. Orang Indonesia ngaku Kristen ya toh, menolak Alkitabnya resmi Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia yang anggota Lembaga Alkitab Dunia ditolak. Lebih benar kami, Alkitab kami, hasil pemikiran kami, mendirikan kebenaran sendiri, tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bu, selamat datang Bu. Ya saudara ya. Ya enggak apa-apa. Ya ini karena sedang corona jadi seperti ini ya, enggak apa-apa. Ya sampai mana tadi? Mendirikan kebenaran sendiri ya. Rajin beribadah di ayat 2, Roma 10 ayat 2, lalu ayat 3 mendirikan kebenaran sendiri. Ini ciri nomor 1, 2, 3, 4. Sekarang ciri nomor 5 adalah perintah manusia. Markus 7 ayat 7. Percuma kamu beribadah kepadaku kalau ajaranmu adalah perintah manusia. Lalu disambung ayat 8, perintah Allah kamu abaikan demi adat istiadat. Ini ciri Kristen kambing ya, yang hari ini mengandalkan aturan gereja. Pak, tradisi gereja sudah begitu Pak. Loh, standar Kristen itu Alkitab. Wah, kami nggak peduli Pak, kami nggak peduli Alkitab. Yang penting aturan gereja, ya. Terus kamu gimana? Kami juga masuk surga. Sorry ya, Kristen kambing masuk neraka.
Anda yang hari ini puluhan tahun introspeksi diri, 5 hal tadi ya. Bener Pak, kami memang masih nyembah Bapa, neraka Kristen kambing. Allah kami Tritunggal Pak, neraka Kristen kambing. Kami baptisannya masih Bapa Anak Roh Kudus Pak, neraka Kristen kambing. Doa kami masih doa Bapa kami Pak, neraka Kristen kambing. Pak, di surga itu masih ada Bapa Pak, neraka Kristen kambing. Yesus itu cuma anak Allah Pak, bukan Tuhan, bukan Allah, neraka Kristen kambing. Kami masih tetap nyembah Bapa, kami nggak percaya kalau nyembah Bapa itu dosa, neraka Kristen kambing. Kami tetap Pak, ya toh, kami tetap merasa Yesus itu mengenal kami, salah, Kristen kambing tidak dikenal Yesus. Kami nanti juga masuk surga Pak, bohong, super bohong. Kristen kambing, neraka jurusannya. Hari ini, puluhan tahun kamu jadi Kristen. Pendeta Henry Tandianta demi kemurahan Allah memberitahu Kristen kambing 100% neraka. Ya, bohong kalau ada. Walaupun kita nyembah Yesus itu terserah kita lah, mau jadi anak kek, mau jadi patung kek, mau jadi apa kek, tetap masuk surga. Super bohong. Anda kalau mau masuk surga mutlak harus menyembah Yesus sebagai Allah yang benar. Itu baru benar. Pak, kami nggak mengakui Alkitab Pak, apalagi Alkitabnya LAI. Kami mendirikan kebenaran kami sendiri. LAI itu salah Pak. Kristen kambing neraka. Pak, ajaran kami biarin deh Pak, perintah manusia, baptisnya percik lah, apalah, mestinya selama percik. Baptis itu kan mestinya dewasa, ini bayi. Perintahmu perintah manusia. Nyembah itu kan Yesus, maksudnya nyembah patung sih. Saudara, introspeksi diri ya. Saya mengelus dada loh. Aku ini tadinya non Kristen. Begitu jadi Kristen, ogah saya jadi Kristen kambing. Sorry, ogah saya mau jadi domba. Nyembah itu Yesus Allah yang benar. Gak mau saya suruh nyembah Bapa. Sebab paham, oh setelah Yesus naik ke surga, kita kan hidup setelah Yesus naik ke surga ya. Aku lahiran tahun 63, umurku udah 57 tahun. Lahir setelah Yesus naik ke surga, yang disembah Yesus. Dulu pun waktu kami tobat pertama-pertama nyembah Yesus, nggak tahu kok kesini-sini kok ada pengajaran Tritunggal ya. 600 tahun Indonesia disesatkan. Lalu muncul nih pendeta Henry Tandianta yang paham Alkitab, ngasih tahu, wahai orang-orang Kristen, setelah Yesus naik ke surga itu terjadi perubahan besar. Dulu baptisan itu Bapa Anak Roh Kudus, sekarang baptisan dalam nama Yesus. Dulu nyembah itu Bapa, sekarang sembah Yesus. Gitu. Dulu doa itu Bapa kami, sekarang langsung Yesus. Semuanya ada ayat Alkitab. Lalu pendeta Henry Tandianta dimaki-maki, saudara. Tetap jalan terus, tidak akan mundur. Ya saudara-saudara ya, hampir 2 tahun lalu ya, Indonesia disesatkan berapa tahun? 600 tahun lalu muncul seorang pendeta Henry Tandianta. Ya, kebenaran Alkitab dinyatakan, nyembah itu siapa? Yesus. Lah aku ini, saya pendeta Henry Tandianta, kan ngajak nyembah siapa sih? Ngajak nyembah Yesus sebagai Allah. Kok dibilang sesat, bidat katanya? Mana ada Pak? Ngajak nyembah Yesus kok bidat? Mana ada? Ngajak nyembah Yesus kok dibilang sesat? Mana ada Pak? Kalau saya ngajak nyembah iblis itu baru sesat. Kalau saya ngajak nyembah Bapa itu baru sesat. Kalau saya ngajak nyembah patung Yesus itu baru sesat. Kalau saya ngajak nyembah Maria itu baru sesat. Saya kan ngajak nyembah Yesus. Mana bisa sesat? Ya, Bapak Ibu Saudara, gara-gara virus corona nih, ya. Virus corona pendeta Henry khotbahnya berapi-api. Ya, saudara-saudara, kebenaran sudah disampaikan ya. Sekarang introspeksi dirilah ya.
zaman nu ya saudara, aduh saya ngelus dada, aku ini tadinya bukan Kristen, terus masuk Kristen, aku melihat nih, aduh orang-orang Kristen masih nyembah Bapa, masih doa Bapa kami, aduh kalau Anda mati sekarang dijamin neraka. Tobat sekarang. Cara tobatnya bagaimana Pak Pendeta? Awali dengan baptisan. Baptisan dulu. Pak, kami gimana bisa paham? Oke, ikut sekolah Alkitab. Kami kan ada sekolah Alkitab. Satu-satunya sekolah Alkitab yang secara komprehensif membedah Alkitab tok, nggak pakai buku-buku lain, nggak pakai teologi-teologi buang tempat sampah. Kami hanya Alkitab tok, Alkitab LAI, dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, disusun secara komprehensif, biayanya murah. Daripada untuk ngerokok, mendingan kan bisa dibayar bulanan kita. Sekolah Alkitab bisa bulanan, online, tidak mengganggu aktivitas Anda, supaya Anda paham. Pak, bener loh Pak, ternyata Kristen itu ada domba, ada kambing. Nah iya memang bener, ternyata kambing masuk neraka, bener. Ternyata kami kok kambing Pak. Nah sekarang sadar, tobat. Anda jadi Kristen mau selamat enggak? Mau Pak, lah kalau mau ya pindah dong ke domba. Gampang kok. Tinggal baptis dulu ya toh. Baptis yang benar, saya baptis Anda. Nanti ikutin jadwal-jadwalnya. Lalu jangan lagi kembali 2 Petrus 2 ayat 22. Jangan lagi kembali ke pengajaran lama. Ya, nanti diumpamakan anjing kembali ke muntahnya, babi yang sudah mandi kembali ke kubangannya. Jangan sampai. Sekali Anda sudah pindah ke domba, maka pertahankan. Apa sih cirinya Pak? Yang disembah Yesus gampang kok. Nyembah Bapa berubah aja jadi Yesus. Pak, Bapa dengan anak itu kan akrab toh Pak. Bapak, aku ini anakmu, ye, melankolis, cengeng. Sekarang ini kita anak dan Allah. Allah anak. Ini sekarang Allahnya Yesus. Kita ini juga dipanggil anak. Baca Wahyu 21 ayat 7. Kalau Anda masih terpesona Bapa, kami kan Bapa itu dekat toh Pak. Ye, cengeng, melankolis. Dulu Bapa dan anak, sekarang Tuhan dan anak, Allah dan anak. Aku akan menjadi Allahnya dan dia menjadi anakku. Jadi hubungan kita tetap dekat. Ya, dulu adalah anak dan Bapa, sekarang anak dan Allah. Allahnya siapa? Yesus. Kalau dulu kan bapaknya kiasannya Yesus. Clear toh? Nanti ikut jadwal baptisan dan yang mengikut sekolah Alkitab silahkan ya. Angkatan 13 sampai Maret ini sudah 203 orang ya. Nanti April mulai angkatan 14. Totalnya dari angkatan 9 itu sudah mencapai 683 ya. Selama belum nyampe 2 tahun kita sudah meluluskan kurang lebih 200 gitu. Alkitab Alam Esa, pendeta yang bergelar Bachelor of Biology Studies atau sarjana Alkitab gitu. Mereka semua paham Alkitab ya. Jadi di luar sana sudah banyak Pak Alam Esa Pak. Di setiap gereja-gereja, di tempat Anda, gereja apapun juga sudah ada benih-benih Alam Esa. Ada jemaat-jemaat mahasiswa kami sudah pada lulus ya. Nanti akan menyebar ini semua Alam Esa karena kebenaran Alkitab Anda nggak bisa bantah. Apapun juga Anda nggak bisa bantah. Kecuali cuma ngomong gini, pendeta Henritan itu bidat, itu sesat. Yang ngomong bidat Pak Pendeta, yuk ketemu sama pendeta Henritan. Ada nomor WA. Pak Pendeta Henry, yuk ketemu, yuk kita debat. Saya menuduh Anda bidat, Anda sesat. Yuk debatnya pakai Alkitab LAI. Waduh, kalau LAI nggak berani lah iya. Karena LAI bisa dibaca semua orang, ngerti mudeng. Ya, yang cuman beraninya ngomong bidat, sesat. Ayo Pak, Bu, ketemu nih Pendeta Henry itu bisa ditemuin. Ada nomor WA-nya ya. Jangan cuma modalnya begini, pakai jempol. Jempolnya sudah kirim belum dipikir, jempol lebih cepat dari pikirnya. Kirim, aduh baru dipikir. Modalnya jempol. Pendeta kok modal jempol? Ketemu Pak. Ya, pendeta ketemu pendeta tidak akan
ribut. Oke, jadi itu kebenaran Alkitabiah. Kristen kambing itu ada ya Pak, betul Pak. Kalau hari ini Anda masih Kristen kambing, jangan tegak tengkuk, jangan keras kepala, segera tobat. Tunggu nanti kami baptisan di berbagai daerah ya dong. Anda hari ini yang penting sekarang move on dulu. Udah nyerah deh, pokoknya bentengku jebol. Aku udah nggak mau lagi nyembah Bapak, nyembah itu Yesus. Gitu. Nggak mungkin itu pendeta Henry kok sesat, nggak mungkin. Nyuruh nyembah Yesus kok sesat. Yesus Allah kok sesat. Ada ayat Alkitabnya ya. Kecuali kalau nggak pakai ayat Alkitab. Konteks waktu Pak yang pada tidak dipahami itu konteks waktu. Yesus pernah jadi bayi, Yesus pernah jadi manusia nyembah Bapa. Mosok hari ini Yesus masih manusia nyembah Bapa, yang bener aja. Emangnya Yesus masih bayi? Enggak Pak. Yesus masih manusia nyembah Bapa? Enggak Pak. Yesus kan sudah naik ke surga sebagai apa? Sebagai Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, Roma 9 ayat 5 bagian akhir. Ia Allah yang ditinggikan dan dimuliakan. Ya. Jadi Yesus hari ini apa saudara? Allah. Kalau Yesus Allah kok kamu masih nyembah Bapa? Situ waras. Saudara-saudara ya. Kebenaran Alkitab ini dimeteraikan, saudara-saudara, Yesus Allah yang benar. Terima kasih engkau sudah jamah urapi dan berkati lidah bibir hambamu, dan engkau memeteraikan kebenaran ini, yang mendengarkan tayangan ini dilembutkan hatinya dan tunduk pada kebenaran Alkitabiah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang tergerak mau mendonasi, silakan, ada nomor WA saya. Kalau Anda butuh nanti Pak, aku minta nomor rekeningnya, aku mau mendonasi. Saudara, kalau bukan karena Yesus, saya tidak akan bertahan, saudara. Tiap hari dimaki-maki, saudara. Padahal yang saya sampaikan Alkitabiah full, dimaki-maki tiap hari, saudara. Giliran Pak yang maki-maki sini Pak, ketemu, nggak berani. Beraninya maki-maki doang, tapi suruh ketemu, nggak berani. Ya, pendeta Henry Dianta itu Alkitabiah full, gitu. Saudara-saudara yang tergerak, wah kalau gitu kita dukung ini pendeta Henry ini. Nanti kayak 2 tahun lagi Allah Esa menyebar semua ini, gitu. Menyebar semua. Hanya pendeta Henry yang bisa diberi hikmat bahwa setelah Yesusnya berubah Kristen itu. Yang tadinya nyembah Bapak, nyembah Yesus. Yang tadinya baptisan Bapak Anak Roh Kudus, Yesus. Yang tadinya doa Bapak kami, doa langsung pada Yesus. Tetapi ayat Alkitab yang ini tidak dirubah. Jangan terus Anda bilang, kalau gitu dititik dong yang doa Bapak kami. Enggak. Anda harus paham setiap ayat Alkitab punya konteks waktu. Anda yang mau mendukung silahkan mengirimkan donasi. Siaran ini biasanya nanti di-share ke seluruh dunia ya. Karena mahasiswa kami ada di Amerika, di Taiwan, mereka akan ini terus di-share lagi ke mereka ke sana ya. Kadang-kadang dirubah jadi video dan lain sebagainya ya saudara ya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk ini. Ini sekarang lagi COVID-19 ya. Ya beginilah ya, tetapi tidak apa-apa ya. Kita tetap beraktivitas. Saya tidak takut dengan corona. Kita tetap menjaga hidup sehat gitu. Tapi ya tetap pakai nalar ya. Jangan nempel gini, nempel lagi. Enggak usah lah, enggak usah kayak gitu ya. Dan enggak usah takut ya, enggak usah takut ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kiranya khotbah ini memberkati kita sekalian. Memang bikin telinga merah, tetapi semua kebenaran kita Bapak Ibu Saudara yang mau berniat untuk tanyanya sopan Pak ya, nggak usah maki-maki. Ada nomor WA. Tapi yang nggak usah banyak-banyak. Kalau tanya itu 1 atau 2 aja. Kalau mau nanya banyak, ketemu. Itu kan enak ketemu, ya. Harus punya nyali Pak, harus punya nyali ketemu ya. Yang mau debat, ayo ketemu ya. Jemaat di luar sana ya, jemaat-jemaat Anda itu pada nanya loh, ini pendeta yang bertentangan dengan ajaran-ajaran gereja nih, tradisi gereja bertentangan semua. Tapi ini Alkitabiah semua nih pendeta ini. Kok pendeta kami pada diem ya? Gak ada. Kayak yang ketemu pendeta Henry, ya, kok gak ada ya? Pada diem.
Sebenarnya enggak juga sih, banyak pendeta yang ikut sekolah Alkitab ya, pendeta-pendeta dari gereja itu banyak yang ikut Alkitab, yang gerannya doktor, master, cuman dia bilang, Pak jangan bilang-bilang Pak aku ikut sekolah Alkitab, karena mereka juga tahu ini kebenaran Alkitab nggak bisa dilawan saudara ya. Yang doktor, yang master banyak yang ikut sekolah tinggi Alkitab, diem-diem mereka ya, mereka tahu, tetapi karena masih biasalah, waduh nanti kami gimana diomelin sama dan lain sebagainya ya. Kami yakin dan percaya bahwa kebenaran Alkitabiah Allah Esa ini nanti akan 2022 akan melanda Indonesia full Allah Esa ya, masih Tritunggal akan tergilas dengan sendirinya ya. Yesus Allah yang benar memakai banyak cara untuk menyatakan ini, sebab ya nggak sembarangan yang bisa ngomong kayak gini, yang menjelaskan seperti ini nggak semua orang bisa ya. Dukung kami supaya kami tetap kuat ya. Siapakah saya ini? Saya, kekuatan kami tidak seberapa. Ayo saudara-saudara, mau kita dukung ini pendeta Henry ini kebenaran Alkitab. Yang mau donasi silahkan monggo, hubungin kami Pak, minta nomor ini ya. Berapapun donasi Anda akan sangat berguna bagi kami. Kami nanti ada roadshow ya. Kalau saudara yang bergerak untuk satu unit elf deh, kita sudah putuskan elf aja lah. Elf nanti kita untuk roadshow ke daerah-daerah itu, kita bisa terus keliling ke daerah gitu ya. Tidurnya di mobil itu ya, kita modifikasi lah ya. Silakan ya saudara-saudara yang tergerak. Baik, mari kita tutup ibadah kita. Yesus Allah yang benar memberkati ibadah ini. Terima kasih dan Engkau sudah memberkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Saudara-saudara yang melakukan segala aktivitas ini memang sedang pembatasan virus COVID-19 Corona ya. Tetapi Allah tetap memberkati Bapak Ibu sekalian, meskipun di dalam aktivitasnya lebih banyak di rumah ya. Mungkin bisnis juga agak macet ya, mau buka toko juga nggak bisa, seperti di tempat kami ini juga mallnya tidak buka, sementara ruko kami nempel dengan mall. Mari angkat tangan kita sekalian. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, memberkati setiap aktivitas Bapak Ibu sekalian, meskipun sedang ada pembatasan karena Corona, tetapi Yesus Allah yang benar tetap memberkati Bapak Ibu sekalian dalam segala aktivitas, usaha, bisnis, sekolah dan lain sebagainya, kuliah dan lain sebagainya, sehingga segala sesuatunya diubah menjadi berhasil dan semuanya untuk kemuliaan Yesus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bu. Ya, Bu ya.